Shalom, pemirsa Live Channel. Berjumpa kembali dengan program Voice of Life. Saya hambanya Pendeta Freddy Nenggolan. Senang kita bisa bersama dengan program ini. Biarlah program ini memberkati setiap pemirsa dimanapun berada. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas suatu tema mengenai kenaikan Yesus Kristus. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Kita ambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjadi saksi Kristus bukanlah hal yang mudah, karena hal ini tidak bisa kita kerjakan hanya oleh karena pengalaman kita atau kebiasaan kita. Jelas sekali dikatakan tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu untuk menjadi saksiku. Artinya apa, saudara? Setiap kita yang menjadi saksi Kristus, harus kita memiliki kuasa daripada Roh Kudus yang memampukan kita menjadi saksi Kristus yang efektif dimanapun Tuhan tempatkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersaksi bagi Kristus adalah panggilan bagi semua orang, tanpa terkecuali apapun kondisimu, apapun statusmu. Panggilan untuk menjadi saksi Kristus itu berlaku bagi kita semua. Sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus, sebelum dia terangkat ke surga, setiap orang percaya menjadi saksi Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika pada masa Yesus Kristus dikatakan tugas menjadi saksi diberikan kepada setiap murid-muridnya, di mana meliputi dikatakan seluruh wilayah Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung-ujung bumi. Pertanyaannya buat kita hari ini, bagaimana buat kita hari ini meresponi panggilan Tuhan untuk kita menjadi saksi Kristus? Apakah saudara dan saya harus meninggalkan profesi kita masing-masing? Apakah kita harus pergi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi untuk meresponi panggilan daripada Yesus Kristus ketika dia sebelum terangkat ke surga? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bagaimana kita menyikapi kebenaran firman Tuhan ketika perintah Tuhan untuk kita menjadi saksi Kristus ini. Saudara dan saya tidak perlu harus meninggalkan profesi kehidupan kita masing-masing. Saudara dan saya tidak harus pergi ke ujung bumi, ke Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, kalau bukan Tuhan perintahkan langsung di dalam kehidupan saudara. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimana kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini? Ketika Tuhan katakan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi-saksiku. Bagaimana kita meresponi kebenaran firman Tuhan di dalam konteks kehidupan kita di zaman hari ini untuk menjadi saksi Kristus? Saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Yang pertama, meresponi kebenaran firman Tuhan untuk kita menjadi saksi Kristus. Yang pertama adalah kita bisa memulai dan melihat di lingkungan di mana orang percaya hadir dan berkumpul di dalam gereja setiap minggu. Saudara, kita bisa melihat berapa banyak umat Tuhan setiap minggu mereka hadir beribadah di dalam gereja. Pertanyaannya, berapa banyak di antara mereka yang sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam kehidupannya? Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita menjadi saksi Kristus, kita bisa memulai di lingkungan di mana komunitas kita ada dalam gereja. Begitu banyak anak-anak Tuhan, setiap minggu mereka hadir beribadah,
Tetapi pertanyaannya, berapa banyak di antara mereka yang sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada suatu penelitian yang dilakukan oleh Profesor James Fowler dari Emory University. Dia melihat di dalam suatu gereja begitu banyak tingkah laku anak-anak Tuhan yang begitu berbagai macam. Lalu dia begitu melakukan suatu penelitian saat itu. Dia katakan bahwa iman seseorang itu tidak dapat diukur. Tetapi dia katakan struktur of life, wadah daripada iman itu bisa diklasifikasikan. Ada level-levelnya. Dia membagikan ada 6 level pembagiannya. Mulai yang terendah sampai yang tertinggi. Yang pertama dikatakan yang terendah level itu adalah level yang pertama, undifferentiated faith. Saudara, level undifferentiated faith ini level di mana banyak anak-anak Tuhan setiap hari Minggu datang ke gereja, beribadah. Tetapi orang seperti ini tidak tahu apa alasannya untuk dia datang beribadah ke gereja. Kalau ditanya, dia tidak tahu, saudara. Dia datang setiap minggu tapi hadir bergereja. Masuk gereja, main handphone, setelah capek main handphone, lalu dia tertidur, khotbah amin, dia terbangun, dan lalu pulang. Setiap minggu dia lakukan seperti itu, saudara. Ini adalah level yang pertama, level yang sangat minim sekali, undifferentiated faith. Nah, level yang kedua, saudara, yaitu intuitive progress faith. Level orang ini adalah dia sudah mulai beralasan untuk datang ke gereja, dia mempunyai alasan. Tetapi alasan orang ini sungguh salah sekali, saudara. Ketika dia tanya, kenapa engkau bergereja setiap minggu? Dia beralasan, oh gedung gerejanya bagus. Oh pujian daripada gereja itu luar biasa megah. Luar biasa pujian penyembahannya. Oh gereja itu dekat dengan mall, memudahkan saya untuk kuliner setelah bergereja. Oh gereja itu menyediakan makanan setelah kita beribadah. Saudara perhatikan, level intuitive progress faith. Level ini, orang bergereja setiap minggu, tetapi dengan alasan bukan hal yang esensial, bukan hal yang utama. Dia ada suatu tujuan maksud tertentu untuk menyenangkan kebutuhannya. Nah saudara, level yang ketiga. Level yang ketiga ini adalah level level yang ketiga ini adalah level multilateral faith. Saudara, level multilateral faith yang ketiga ini adalah di mana orang ini datang, ya, dia sudah punya alasan, dia punya ada maunya datang. Ketika datang ke gereja dia tanyakan, kenapa Anda bergereja? Oh saya mau didoakan oleh hamba Tuhan. Karena kalau saya punya masalah, saya harus datang pada Tuhan. Dan saya datang ke gereja untuk menemui seorang hamba Tuhan agar didoakan. Besok minggunya lagi dia datang, kenapa kamu bekerja? Saya mau usaha saya diberkati. Saya harus datang sama Tuhan. Oleh karena itu saya harus menemui hamba Tuhannya agar saya didoakan. Saudara, kita bisa melihat level mythical literal faith ini adalah level orang datang ke gereja tujuannya hanya untuk pemuasan kebutuhan jiwanya dipenuhi. Dia memperalat Tuhan hanya untuk pemenuhan kebutuhan jiwanya saja. Orang level-level seperti ini banyak hadir dalam gereja, saudara. Setiap datang ke gereja hanya ingin dipenuhi pemuasan kebutuhan jiwanya. Setiap datang ke gereja hanya ingin masalahnya diselesaikan, didoakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang level seperti ini cukup banyak hadir di dalam gereja, saudara. Nah, saudara, kita akan melihat level yang keempat, yaitu synthetic conventional faith. Apa dikatakan level orang pada posisi struktur life seperti ini? Orang seperti ini datang ke gereja, dia sudah mulai menyamakan sintesa apa yang diajarkan gereja dengan apa yang dia ketahui mulai sama. Contoh, ketika ditanya, kenapa kamu datang gereja? Oh, saya mau beribadah. Kamu tahu, setuju dengan pengajaran gereja mengenai Allah Tritunggal? Oh iya, saya tahu, saya setuju. Kamu tahu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, saya tahu.
Kamu percaya pengakuan iman rasuli? Ya tahu. Kamu bisa menjelaskannya? Dia tidak bisa menjelaskannya, saudara. Saudara, banyak orang hadir dalam gereja, sekedar tahu, tapi dia tidak bisa menjelaskan dogma-dogma, doktrin-doktrin daripada pengajaran gerejanya. Inilah yang dinamakan synthetic conventional faith. Dan level yang kelima, level ini orang sudah mulai mengerti dengan benar alasan untuk dia datang beribadah ke gereja. Dia mulai datang ke gereja, dia tanya, kenapa kamu bekerja? Saya mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak pernah memandang melihat siapa yang berkhotbah. Dia tidak pernah melihat apakah ini hamba Tuhan senior, apa hamba Tuhan yang cukup bagus dalam pemberitaan. Dia tidak pernah melihat. Karena dia berprinsip, kalau seorang presiden saja berbicara, kita mendengarkan. Kenapa firman Tuhan, suara Tuhan kita tidak dengarkan? Lalu orang pada level individuatif reflective faith ini, dia sudah melihat teman-temannya ikut terlibat dalam pelayanan gereja, ikut paduan suara, ikut menerima tamu. Lalu dia terpanggil, datang kepada pengurus gereja, mulai mau ikut melayani Tuhan. Kemudian ketika khotbah disampaikan, dia sudah mulai mencatat hal-hal penting dalam kebenaran firman Tuhan itu. Lalu dia ikut ibadah di tengah minggu. Nah, saudara, level orang seperti ini, dia sudah mulai mengerti alasan dia datang bergereja. Tetapi pertanyaannya buat kita, saudara, berapa banyak orang ada dalam level yang kelima ini, individuatif reflective faith? Berapa banyak orang ada dalam level ini? Yang pasti, kita tidak tahu berapa banyak. Tetapi saya katakan yang pasti, jauh lebih banyak orang berada di dalam level 1, 2, 3, dan 4 dibandingkan pada level individuatif reflective faith ini. Artinya apa, saudara? Dalam level 1, 2, 3, dan 4 ini, betapa banyak orang-orang seperti ini ada di dalam gereja. Setiap minggu mereka hadir dalam gereja, tetapi mereka belum mengenal Tuhan yang benar dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia sadar setiap minggu mereka hadir, tetapi mereka belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau sekarang perintah Tuhan Yesus katakan untuk menjadi saksi setiap kita orang percaya, mari kita mulai. Lihat di kiri kanan kita ketika datang beribadah bergereja. Masih banyak orang-orang seperti hadir dalam gereja. Dan yang keenam, saudara yang terakhir, ini adalah level universal faith. Di mana level seperti ini, seorang dapat mendemonstrasikan imannya begitu sempurna sekali. Dia melayani pekerjaan Tuhan. Dia dengan setia melakukan pelayanan dalam hidupnya. Bahkan saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang pada level ini dia ada Tuhan izinkan mengalami suatu pergumulan, mengalami suatu penderitaan. Tetapi kalimat yang dikatakan tetap, Tuhan engkau baik di hidupku. Dia percaya bahwa perjalanan kekristenan itu tidak harus selalu menyenangkan dan aman-aman yang kita terima dalam hidupnya. Dia menyadari juga bahwa perjalanan kehidupan orang Kristen Tuhan seringkali izinkan sesuatu terjadi, pergumulan terjadi, penderitaan terjadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi tetap mulutnya berkata, Tuhan engkau baik di dalam hidupku. Saudara, inilah level universal faith. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat apa yang kita pelajari dan kita dengarkan hari ini, kita bisa melihat betapa banyak hari-hari ini status kita beragama, tapi belum tentu kita mengenal Tuhan yang benar dalam hidup kita. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita meresponi perintah Tuhan untuk kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada hari ini dalam konteks zaman ini. Saudara, dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang engkau lakukan, lakukanlah itu
seolah-olah untuk Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi profesimu hari ini? Mungkin engkau sebagai seorang dokter, mungkin engkau sebagai seorang lawyer, mungkin engkau sebagai seorang aparat sipil atau aparat negara, atau engkau mungkin seorang guru, hamba Tuhan, apapun profesimu hari ini. Itulah ladang pelayananmu, di mana engkau bisa bersaksi lewat profesi kehidupanmu. Kalau engkau seorang lawyer, jadilah lawyer yang benar dalam hidupmu, membela kebenaran sebenar-benarnya. Jika engkau seorang hakim, jadilah hakim yang jujur dan benar, menegakkan kebenaran di dalam kehidupanmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus, mari kita peragakan di dalam kehidupan kita sesuai dengan profesi kita hari ini. Apapun profesimu, itulah ladang pelayananmu. Disitulah engkau menyaksikan kebaikan Tuhan, dan engkau menyaksikan kebaikan Tuhan lewat kehidupanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga untuk kita meresponi perintah Tuhan untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara, kita melihat ketika setelah kenaikan Yesus Kristus, maka hari yang ke-10 pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Setelah hari Pentakosta, kita bisa melihat di sini perubahan murid-murid Kristus begitu luar biasanya. Mereka yang awalnya takut ketika memberitakan Injil Kristus, tapi setelah peristiwa Pentakosta itu, mereka menjadi orang yang berani sungguh-sungguh di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka berani mati untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita meresponi kebenaran firman Tuhan menjadi saksi Kristus hari ini, saudara dan saya memperagakan kehidupan saudara dimanapun engkau berada hari ini. Apakah hidupmu sudah menyaksikan kebaikan Tuhan lewat hidupmu? Apakah hidupmu sudah menjadi cermin bagi orang di luar sana? Cermin yang menyaksikan karakter ilahi hadir dalam kehidupanmu. Apakah buah-buah Roh Kudus itu hadir sebagai gaya hidupmu sehari-hari, di mana orang bisa melihat, orang bisa mengalami, orang bisa merasakan kehadiranmu sungguh berbeda. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, meresponi perintah Tuhan untuk kita menjadi saksi Kristus lewat kenaikan Yesus Kristus. Inilah perintah yang disampaikan buat kita semua. Siapapun engkau hari ini, apapun profesimu hari ini, ingat, ada tugas yang Tuhan berikan buat kita menjadi saksi-saksi Kristus. Mari kita memulai di lingkungan di mana kita tinggal, di lingkungan gereja kita. Begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan hidup di dalam kebenarannya. Lewat profesimu, apapun profesimu hari ini, mari berkaryalah lewat profesimu. Tunjukkanlah kehidupan sebagai anak Tuhan, yang mana engkau menjadi garam dan terang yang membedakan engkau dengan orang di luar sana. Lewat kehidupan kita hari ini, saudara dan saya, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lewat program Voice of Life ini, biarlah kita semua meresponi kenaikan Yesus Kristus. Satu hal yang disampaikan, kalau Roh Kudus turun atas kehidupan kita, maka kuasa itu akan diberikan buat saudara dan saya untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus. Inilah pesan daripada kenaikan Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada saat ini, kiranya bisa memberkati setiap kita, bagaimana kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah zaman kehidupan kita hari ini. Kita menjadi saksi-saksi yang efektif dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya. Shalom, sola gracia,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita sebelum kita menutup program Voice of Life ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau kami sudah mendengarkan pesan firman-Mu pada saat ini, di dalam kami memperingati kenaikan Yesus Kristus. Bapa, Engkau memberikan pesan yang kuat dalam hidup kami saat ini. Untuk kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah zaman kehidupan kami hari ini. Biarlah setiap kami menyadari, sudahkah kami mengenal Engkau Tuhan dalam hidup kami ini? Sudahkah kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu? Kalau itu belum kami responi dengan baik dan benar, Bapa, tolong setiap kami seluruh pemirsa Life of Channel dimanapun mereka berada, mampukan kami Bapa meresponi kebenaran firman Tuhan saat ini, sehingga setiap kami semakin hari hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Setiap kami semakin hari semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kami ini. Bapa, hamba berdoa kepada siapapun kami pemirsa pendengar Life of Channel, dimanapun mereka berada, apapun profesi pekerjaan mereka, jadikanlah lewat profesi mereka, mereka mampu menjadi saksi-saksi yang efektif, saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah pekerjaan mereka. Lewat kehidupan kami, Tuhan juga pakai. Biarlah kehidupan kami semakin hari manis dirasakan oleh Engkau Tuhan, terlebih oleh sesama kami. Karena buah Roh Kudus itu menjadi suatu gaya hidup dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa. Demi dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.